Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Langkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan anggota Jumat Berkah Masjid An-Nur Taman Permata Indah sepanjang Sidoarjo. Kami segenap yang dimotori oleh Bapak Profesor Priyono. Kami segenap anggota Jumat Berkah Masjid An-Nur Taman Permata Indah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Popi, yang kedua Dr. Andriani Thoef, yang ketiga Dr. Rudi. Pada hari ini Jumat tanggal 14 Juli 2023, beliau bertiga telah menyajikan hidangan yang istimewa di Masjid An-Nur Taman Permata Indah Surabaya. Taman Permata Indah sepanjang Sidoarjo. Semoga amal dan sedekahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan demikian apa yang saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih atas kehadiran Bapak Ustadz Haji Marzuki, yang beliau pada Jumat hari ini telah mengisi khutbah Jumat untuk Masjid An-Nur Taman Permata Indah sepanjang Sidoarjo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus masjid dan petugas hari ini mengucapkan terima kasih kepada Profesor Priyono, profesor yang lain, setelah bapak-bapak yang telah ikhlas mensedekahkan rezekinya untuk Jumat Berkah di Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan bapak-bapak yang telah menyumbangkan rezekinya untuk Masjid An-Nur akan bertambah rezekinya yang diberi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dikisahkan seorang dokter ahli bedah yang sangat terkenal bernama Dr. Ishan. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas tentang penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Setelah mendarat, beliau mendatangi bagian informasi bandara. Saya ini dokter spesialis. Tiap menit nyawa manusia bergantung ke saya. Dan sekarang kalian meminta saya menunggu pesawat untuk diperbaiki dalam waktu 16 jam.
Kemudian petugas informasi menjawab, dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil sendiri. Lokasi tujuan Anda tidak jauh lagi kok dari sini. Kira-kira dengan mobil 3 jam sudah sampai. Maka Dr. Ishan setuju dengan usul petugas tersebut dan kemudian beliau menyewa mobil. Tapi baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, disusul dengan hujan besar yang disertai petir badai, sehingga mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah mobil berjalan hampir 2 jam, mereka jadi tersadar bahwa ternyata mereka tersesat. Mereka nggak tahu jalan, mereka kelelahan. Maka mobil berhenti. Dokter melihat ada sebuah rumah kecil yang tidak jauh dari hadapannya dan kemudian mereka menghampiri rumah itu, kemudian mengetuk rumah itu. Terdengar suara wanita tua, "Silahkan masuk, siapa ya?" Maka kemudian dibukanya pintu, dokter masuk dan meminta izin kepada ibu tersebut untuk menumpang sejenak, beristirahat dan pinjam telepon. Ibu itu tersenyum. "Telepon apa, Nak? Apa Anda tidak sadar Anda itu ada di mana? Di sini tidak ada listrik, tidak ada telepon. Tapi masuk aja, masuk. Ayo duduk istirahat. Sebentar ya, saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Dr. Ishan mengucapkan terima kasih kepada ibu itu lalu memakan hidangan. Ibu tua itu kemudian melaksanakan sholat dan berdoa. Usai sholat, perlahan-lahan ia mendekati seorang anak kecil yang terbaring tidak berdaya di atas kasur di dekat tempat ia sholat. Ia terlihat gelisah. Setelah menengok anak kecil tersebut, ibu tua itu kembali melanjutkan sholatnya dan berdoa dengan panjang. Usai sholat dan berdoa, Dr. Ishan mendatangi ibu itu dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda." Ibu itu menjawab, "Nak, Anda Ibnu Sabil dan Allah telah mewasiatkan agar membantu Ibnu Sabil. Doa-doa saya sudah terjawab hampir semuanya, hanya satu doa yang belum." "Doa apa itu, Bu?" tanya Dr. Ishan. Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu, dia menderita sakit dan tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya, ada seorang dokter ahli bedah yang insya Allah mampu membantu menyembuhkannya. Namanya Dr. Ishan, kata ibu itu. Sayangnya dia tinggal jauh dari sini dan tidak mungkin saya membawa anak ini ke sana karena saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Maka saya hanya bisa berdoa kepada Allah agar memudahkannya. Maka menangislah Dr. Ishan mendengar kisah itu. Sambil terisak beliau berkata, "Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah." Demi Allah, sungguh doa ibu yang telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama, serta kemudian menurunkan hujan petir badai yang menyesatkan kami, hanya untuk mengantarkan kami datang kepada ibu. Saya, Dr. Ishan, Bu. Sungguh Allah telah menciptakan sebab seperti ini kepada hambanya yang beriman dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini. Saudaraku, jangan pernah berhenti berdoa karena Allah Maha mengabulkan segala doa, bahkan yang terasa tidak mungkin bagi kita. Semoga menginspirasi. Halo sahabat Bahagia Studio, kembali bertemu dengan kami di sesi kisah inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita satu cerita inspiratif mengenai prasangka. Tentunya ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Ini dia ceritanya.
Seorang dokter datang dengan terburu-buru, ia bahkan setengah berlari menuju ruang operasi. Setibanya di sana, ayah pasien segera menghadangnya dengan kemarahan. "Kenapa Anda baru datang? Tidakkah Anda tahu nyawa anak saya sedang dalam bahaya?" Dokter itu tersenyum tulus dan meminta maaf. Ia berkata sedang tidak berada di rumah sakit dan segera kembali saat ditelepon ada operasi darurat. Masih diiringi keluhan dan kekesalan orang tua pasien, dokter itu bergegas bersiap melakukan operasi. Sekitar 1 jam kemudian, proses operasi telah selesai. Kemudian dokter itu keluar dengan tersenyum. Kepada keluarga pasien, ia berkata, "Syukurlah operasi berjalan lancar. Anak Anda sudah dalam kondisi yang stabil. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi perawat." Setelah itu, sang dokter tanpa menoleh segera bergegas pergi. Ayah si pasien menatap kepergian sang dokter dengan sangat tidak puas. Pada perawat, ia berkata, "Angkuh sekali dokter itu. Harusnya ia memberikan penjelasan mengenai kondisi anak saya." Perawat itu berkata dengan pelan, "Dokter itu sedang tidak bertugas sebenarnya. Anaknya baru saja meninggal kemarin sore karena kecelakaan. Kami mengganggu waktunya di saat penguburan sang anak. Ia rela datang kemari demi menyelamatkan nyawa anak Anda. Selesai operasi, ia harus bergegas pulang untuk melanjutkan pemakaman anaknya yang tadi tertunda demi anak Anda." Penjelasan perawat itu kontan membuat lelaki itu terdiam menyesal. Ia bahkan menangis karena merasa malu dan sangat berterima kasih kepada si dokter. Begitulah kita, kerap menilai orang lain sesuai persepsi kita sendiri, ingin dilayani dengan penuh perhatian namun enggan memberikan perhatian kepada orang lain. Tanpa kita tahu, bisa saja orang yang tersenyum di depan kita pada nyatanya sedang menyimpan banyak duka dan kesedihan. Semoga kita bisa menjadi manusia yang penuh pengertian dan menghargai pertolongan sekecil apapun yang diberikan kepada kita. Karena kebaikan akan kembali kepada pelaku kebaikan, begitupun keburukan akan kembali kepada pelaku keburukan. Habiskan waktu untuk terus berbuat kebaikan sampai tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Prasangka buruk dan pikiran negatif akan memicu kita untuk berbuat buruk dan negatif. Yuk kita selalu berprasangka baik dan selalu tumbuhkan pikiran positif agar hidup kita selalu diliputi kebaikan dan kebahagiaan. Jika video ini bermanfaat, bantu kami dengan like, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video kami lainnya. Sampai jumpa. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah. Apakah mendengarkan ceramah melalui YouTube termasuk golongan yang didoakan malaikat? Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mendapatkan ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah memudahkan jalannya ke surga. YouTube, Twitter, BBM adalah alat, bisa jadi pisau untuk memotong ayam, memotong itik, tapi juga bisa memotong urat nadi batang leher. Gunakan alat itu untuk yang baik-baik, maka mendapatkan amal jariah. Yang menguploadkannya mendapatkan pahala mengalir. Ayo situ-situ.
Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan, saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh jomblo. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Gimana mau punya anak? Makanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat. عصيتك ربي وأنهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم. Yang paling berat tuh bersedekah di waktu lapar. Tukang beca punya uang 10.000. Temannya bilang begini, bro, ada uang enggak? Berapa? 5.000 ja, kata teman. Digeser enggak uangnya? Langsung geser, 5.000, 5.000 dah. Kamu 5.000, aku 5.000. Aku pinjam, sudahlah bawa aja. Berapa persen dia geser itu? Sekarang 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta semuanya nih. 50%-nya berapa? Bisa geser. Mau langsung geser kalau ada yang perlu bantuan? Mulai berpikir nak melunaskan utang, mulai berpikir nak ganti gigi baru, ya kan? Ganti dong baru, macam-macam. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. Kalau orang tua kita sudah wafat, walaupun tidak meninggalkan warisan, kitalah warisan mereka. Bersedekahlah atas nama orang tua, berwakaflah atas nama ayahanda dan ibunda. Itu bikin mereka senang Pak di sana. Senang nggak dapat kiriman anak walaupun kita punya duit? Senang. Walaupun sedikit, tapi kita berasa, wah, anakku berkirim kepadaku. Berarti dia masih ingat kepadaku. Sudah berapa tahun Pak ditinggal ayah ibu? Pernahkah berkirim kepadanya? Coba mulai berkirim lagi. Jangan cuma kirim Fatihah, kirim sedekah cepat, kirim wakaf cepat itu. Ya, kalau sedekah langsung Allah taruh antara kita dengan azab itu dipisah. Kalau kamu mau jauh dari siksa, maka buatlah tameng antara kamu dan neraka, walaupun cuma memberikan duit 1.000, 2.000. Ada kisah menarik saat perjumpaan Pak Kiai dan dokter di kereta selama 2 jam. Di akhir perjalanan, dokter minta doa ke sang Kiai. Kiai, tolong doakan saya jadi orang yang soleh. Kata Kiai, oh boleh, jelas. Kiai balas bertanya, boleh saya juga minta doa? Tolong doakan saya jadi dokter. Kata dokter, waduh Pak Kiai, sampai mati saya doakan Pak Kiai nggak akan jadi dokter sebelum Pak Kiai masuk jurusan kedokteran. Karena Pak Kiai perlu korbankan harta dan waktu untuk jadi dokter, nggak cukup dengan doa. Pak Kiai tersenyum dan balas menjawab, ya begitupun dengan soleh, nggak cukup dengan doa. Percuma saya doakan tapi Bapak nggak ada usaha, maka nggak akan soleh sampai mati. Perlu pengorbanan diri, harta, dan waktu. Karena hidayah itu dijemput Pak, bukan ditunggu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada wa fi ilmillahi salatan da'iwata bidawami mulkillah